Hai para calon penghuni isekai, selamat datang di video gua kali ini. Isekai bung, mantap banget gak nih. Musim ini lagi-lagi banyak banget anime bertemakan isekai, nggak kalah kayak di awal-awal tahun 2021 kemarin. So langsung aja yuk kita simak, inilah beberapa rekomendasi anime bertemakan isekai atau bereinkarnasi atau sang MC dipanggil ke dunia lain di musim summer 2021 ini. Banyak banget anime yang bakal seru banget nih, isekai nih gue favorit banget. So langsung aja kita ke nomor yang pertama. Tsukigami Chibiku Isekai Dochu. Genre isekai nih yang genrenya adventure dan fantasi. Gue suka banget dengan genre-genre yang seperti ini, terutama nggak ada unsur drama di dalamnya. Ceritanya berpusat pada petualangan fantasi, yaitu Makoto Mitsumi, seorang pelajar yang dipanggil ke dunia lain sebagai pahlawan. Namun Dewi dunia itu berkata, wajahmu jelek. Dewi itu mencabut gelar tersebut lalu membuangnya ke pinggiran hutan belantara. Dan begitulah awal yang tragis dari kisah seorang pahlawan dari dunia lain. Baru masuk ke dunia lain udah dibully, anjir. Kena mental dong. Tapi bagus banget karena di sini sang MC-nya ini diremehkan sebelum tahu asli kekuatan aslinya. Maka buat kalian yang suka dengan MC yang diremehkan terus lama-lama jadi overpower, maka anime ini gue rekomendasikan buat kalian tonton. Heian Seidai no Idaten Tachi, genre utama action adventure demons fantasi seinen. Cukup menarik dengan studio mapanya, dengan genrenya yang seperti ini kayaknya cukup patutlah untuk dinikmati alur ceritanya. Sudah 800 tahun nih berlalu semenjak dewa perang Idaten menyegel iblis malapetaka. Kini kisah heroik itu hanya dianggap legenda semata di saat para generasi penerus menikmati kehidupan damainya. Seseorang membangkitkan iblis tersebut. Apa yang akan terjadi? Dan siapakah yang akan bisa menyelamatkan manusia dari kehancuran ini? Ya jangan tanya saya kan tidak tahu. Saya hanya baca sinopsisnya aja, jadi saya tidak tahu siapa yang bisa menyelamatkan manusia dari kehancuran dunia ini. Ngomong apa sih anjir? Peace Boy Riverside. Genrenya sih cuma fantasi ya. Gue yakin ada beberapa genre tambahan sih, cuma kalau di sini cuma fantasi doang. Dengan studionya yaitu Asahi Production. Setelah sekian lama tinggal di pedesaan, Putri Saltorin Aladik atau dikenal juga dengan Sari bosan bukan bosan ya. Dengan kesehariannya, pemikiran untuk berpetualang selalu terbesit di benaknya, dan suatu hari sekumpulan monster atau Oni menyerang kampung halamannya. Beruntung seorang pengembara bernama Kibitsu Mikoto singgah di sana. Oni tersebut dibantai olehnya, dan setelah menyaksikan peristiwa itu, Sarli memutuskan untuk memulai petualangannya. Dan tanpa sadar ia mulai melangkah pada petualangan yang dapat menentukan nasib dari dunianya sendiri. Keren gak tuh? Dari sinopsisnya aja mantul banget nih. Gimana dengan cerita aslinya nanti? Judulnya panjang banget dan gue malas nyebutinnya ini. Ya kalian baca sendirilah judulnya. Dan untuk sinopsisnya kalian baca sendiri juga nih. Sinopsisnya kalian baca. Gue males nyebutin sinopsisnya dengan judulnya panjang banget. Soalnya singkatnya aja nih, ini adalah season kedua dari anime ini. Karena season sebelumnya cukup seru dengan ending yang cukup ngegantung sih ya. Ini temanya sih game, jadinya entah ini termasuk isekai atau enggak, kayak di tengah-tengah gitu, awang-awangan kalau bahasa Indonesianya. Anime ini cukup seru banget karena ada beberapa heroin yang kawaii banget, dan si MC-nya ini ya bisa dibilang zero to hero lah, atau kayak awalnya diremehkan terus malah jadi pahlawan. Seru banget lah season keduanya, ditunggu banget. Gue juga nungguin banget di season keduanya. Alur ceritanya bisa kalian baca sendiri dan judulnya panjang banget sih.
makanya gue males nyebutinnya. Melkio Black Company. Genre utamanya sih komedi dan fantasi ya, dengan studionya Silverlink. Ya nggak bisa diragukan lagi sih dengan studionya. Shinji telah dipanggil ke dunia lain. Bukannya sambutan yang didapat, ia malah menjadi budak pertambangan gelap di sana. Sebagai seorang yang tidak memiliki etos kerja, ia benar-benar belajar arti dari kerja keras nih. Cukup menarik dengan genrenya yang seperti itu, terutama dengan sinopsis yang cukup singkat banget. Kayaknya fantasi dengan komedi cukup cocok lah untuk genre yang satu ini. Terutama ini adalah anime isekai ya, karena dipanggil ke dunia lain. Jadinya kita akan lihat seperti apa alur ceritanya nanti, apakah ngebosenin atau enggak. Ya nanti kita bisa tahu lah. Tapi ya kita harus menikmati lah tonton animenya biar tahu menarik atau enggak. Seirei Genzoki. Genre utama action, adventure, harem, drama, romance, fantasi. Dengan studionya adalah MTS Entertainment. Wow, salah satu genre yang gue suka juga sih karena adventure dan fantasi, kemudian ada actionnya juga, petualangan, harem, banyak heroinnya juga. Cuma ada sedikit bumbu dramanya sih. Nggak apa-apa lah, kita simak aja alur ceritanya. Amakawa Haruto meninggal sebelum menemui temannya yang menghilang selama 5 tahun. Sedangkan Rio, bocah laki-laki yang berambisi membalas kematian ibunya 5 tahun lalu, berasal dari dunia dan latar belakang yang berbeda. Namun entah kenapa pikiran dan kepribadian mereka menjadi satu. Dan setelah kejadian itu, Rio membangkitkan kekuatan khususnya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Lalu setelah ini kejutan apa lagi yang akan menghampiri mereka? Seru banget kayaknya ini anime karena sang MC ini meninggal terus terus hidup lagi ke dunia lain, terus malah ada di tubuh orang lain, bukannya kayak anime-anime lainnya di mana sang MC-nya itu pasti bereinkarnasi. Ini malah masuk ke tubuh orang lain gitu ceritanya gitu. Pokoknya lebih seru lah, ini kayak punya dua kepribadian ganda kan. Nikmat lah. Siap-siap dengan judul yang satu ini karena ini mungkin akan menjadi salah satu anime favorit gua, yaitu Genjitsu Sugiya Yusa no Aokoko Saikenki. Genre utamanya adalah action, military, harem, magic, romance, fantasi dengan studionya GC Staff. Kurang apa lagi coba dengan komplit atau komposisi yang sungguh nikmat banget cuy. Kazuya Soma dipanggil ke dunia lain sebagai seorang pahlawan. Dengan gagasan yang dimilikinya, ia memimpin negeri itu menuju kemakmuran. Bukan dengan perang atau melawan Raja Iblis seperti kisah-kisah anime isekai lainnya. Tapi dengan jalan reformasi administrasi. Aduh, yang nggak ada dramanya sih, cuma kalau dengan jalur reformasi administrasi ya kayaknya ya bisa dibilang kayaknya masih cocok lah, masih bisa dinikmati lah. Sampai di sini aja pembahasannya. Like videonya kalau kalian suka, dislike juga nggak apa-apa kalau nggak suka. Dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya karena apa penting banget ini subscribe. Perasaan dulu nggak ngomongin buat subscribe. Pokoknya ya subscribe lah. Soalnya teman-teman gue udah pada naik semua, bre. Anjir, kaget gue. Udah pada puluhan, ratusan ribu, sedangkan gue masih ribuan. Bukannya nggak bersyukur sih, cuma ya teman udah pada naik ke atas sedangkan gue ke bawah, masih di bawah tuh stuck nggak naik gara-gara channel ke apa sih. Sampai di sini aja, gue ngerasa agak gemukan sih. Sorry kalau mata gue agak pucat kayak gini, berminyak. Record malam, mata ngantuk. Abis ini habis ngedit video yang rekomendasi anime yang lo tonton ini, terus gue coba untuk record. Kebetulan sepi, nggak ada siapa-siapa, jadinya gue coba untuk record. Ya dengan kondisi seperti ini mendadak banget, mantap lah. Jangan lupa untuk di like dan subscribe. Malam-malam nih, ini jam 11 malam gue record podcast. Gimana podcast bre, mau dilanjutin nggak?
Gue sih tergantung kalian ya. Kalau di Analytics podcast kemarin sih stabil, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu dikit. Cuma nggak tahu nih, gue rencananya mau upload di YouTube juga dalam bentuk podcast seperti ini. Dan gini deh, upload 2 podcast, yang satu upload di YouTube seperti ini, yang kedua di Spotify ya seperti biasa. Tapi gue butuh pendapat dari kalian semua. Kenapa kalau gue nggak tanya ke kalian terus nggak ada yang komentar setuju atau enggak, atau komentar atau pendapat yang lain, ya nggak bakal gue bikin. Kenapa? Karena ya udah pasti nggak ada yang nonton. Podcast aja dikit, apalagi mau bikinnya kayak ginian. Bikin kayak ginian tuh nggak langsung asal record jadi, butuh persiapan yang matang. Aduh, malah takut kepanjangan deh.